Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa dengan saya Pipi Nabilah. Kali ini kita akan membahas tentang konflik dan negosiasi. Konflik berasal dari kata kerja Latin confligere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Faktor penyebab konflik. 1. Perbedaan individu. Perbedaan individu meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Setiap manusia adalah individu yang unik. Lalu yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Perbedaan latar belakang kebudayaan akan membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Lalu yang ketiga, perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Lalu selanjutnya, pandangan tentang konflik. Yang pertama, pandangan tradisional. Pandangan tradisional menilai konflik sebagai faktor penyebab pecahnya suatu kelompok atau organisasi. Bahkan, seringkali dikaitkan dengan kemarahan, agresivitas, dan pertentangan, baik secara fisik maupun dengan kata-kata kasar. Yang kedua, pandangan kontemporer. Dalam pandangan kontemporer konflik dianggap sebagai suatu hal yang wajar di dalam organisasi. Namun yang menjadi persoalan adalah bukan bagaimana meredam konflik, tapi bagaimana menanganinya secara tepat sehingga tidak merusak hubungan antar pribadi, bahkan merusak tujuan organisasi. Penyelesaian konflik bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan cara negosiasi. Negosiasi biasanya dilakukan untuk mendapatkan jalan tengah dalam sebuah kasus, agar tercapainya kesepakatan. Negosiasi adalah suatu upaya yang dilakukan antara pihak-pihak yang berkonflik dengan maksud mencari jalan keluar untuk menyelesaikan pertentangan yang sesuai dengan kesepakatan bersama. Langkah-langkah bernegosiasi. Yang pertama, persiapan. Yang harus kita lakukan adalah menentukan secara jelas apa yang ingin kita capai dalam negosiasi. Tujuan ini harus jelas dan terukur, agar kita memiliki pegangan untuk melakukan tawar-menawar atau berkompromi dengan pihak lainnya. Langkah selanjutnya yaitu pembukaan. Mulailah dengan membangun sesuatu yang menjadi kesamaan antar kedua pihak. Selanjutnya, memulai proses negosiasi. Dalam memulai proses negosiasi ini, kita perlu menyampaikan apa yang menjadi keinginan atau tuntutan kita, lalu mendengarkan dengan efektif apa yang ditawarkan atau yang menjadi tuntutan pihak lain. Lalu yang terakhir, membangun kesepakatan. Babak terakhir dalam proses negosiasi adalah membangun kesepakatan dan menutup negosiasi. Ketika tercapai kesepakatan, biasanya kedua pihak melakukan jabat tangan sebagai tanda bahwa kesepakatan telah dicapai, dan kedua pihak memiliki komitmen untuk melaksanakannya. Selanjutnya, manajemen konflik. Karena setiap negosiasi memiliki potensi konflik dalam seluruh prosesnya, penting sekali bagi kita untuk memahami cara mengatasi atau menyelesaikan konflik. Untuk menjelaskan berbagai alternatif penyelesaian konflik dipandang dari sudut menang kalah masing-masing pihak, ada 4 kuadran manajemen konflik. Yang pertama, kuadran kalah atau menghindari konflik. Kuadran ini bisa dikatakan bahwa kedua belah pihak tidak sepakat untuk menyelesaikan konflik atau menemukan kesepakatan untuk mengatasi konflik tersebut. Yang kedua, kuadran menang kalah atau persaingan. Kuadran ini biasanya menggunakan kekuasaan atau pengaruh kita untuk memastikan bahwa dalam konflik tersebut kita yang keluar sebagai pemenangnya. Yang ketiga, kuadran kalah menang atau mengakomodasi.
Sedikit berbeda dengan kuadran sebelumnya, kuadran ini berarti kita berada dalam posisi mengalah atau mengakomodasi kepentingan pihak lain. Lalu yang keempat, kuadran menang-menang atau kolaborasi. Kuadran ini disebut dengan gaya manajemen konflik kolaborasi atau bekerja sama. Tujuan ini adalah mengatasi konflik dengan menciptakan penyelesaian melalui kesepakatan bersama yang mengikat semua pihak yang bertikai. Sekian penjelasan dari saya tentang konflik dan negosiasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.